Silakan masuk anak-anak. Nah, duduk di kursi kalau semestinya. Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian berlima sudah mau datang ke ruangan BK dengan keberanian yang sangat berani untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Jadi sebelum kalian di sini sudah ada sarapan? Belum Pak. Kenapa belum? Tadi nggak sempat makan Pak. Jadi aman aja kita lanjut ya. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, jadi mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi untuk berdoa biar saya pimpin. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelumnya Bapak mau tanya, dari kalian berlima ini, adakah sudah yang pernah masuk ke ruangan BK? Belum pernah Pak. Semua ya? Baik, jadi Bapak jelaskan kalau di ruangan guru BK ini kalian itu bercerita tentang masalah kalian dan Bapak sebagai guru BK itu membantu kalian menyelesaikan masalahnya. Dan untuk bercerita kalian jangan takut. Jadi Bapak di sini punya yang namanya asas, dan asas itu kerahasiaan dan juga ada asas keterbukaan. Yang pertama ini ya, kerahasiaan itu. Jadi kalian jangan takut untuk ceritakan masalah kalian, dan masalah kalian itu tidak akan kemana-mana. Oke. Dan asas keterbukaan itu kita sama-sama terbuka. Jadi ketika kalian menyampaikan permasalahan kalian, Bapak juga bisa mudah membantu kalian kalau kalian menjelaskan semuanya dengan detail. Oke. Jadi sebelum kita mulai, lebih baiknya kita saling kenal terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan nama Bapak Khalid, bisa kalian panggil Poli. Oke, selanjutnya kalian perkenalan diri kalian. Oke, dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Sekia, bisa dipanggil Kia. Oke, selanjutnya. Karena saya biasa begitu Pak. Jadi selanjutnya. Kalau saya perkenalkan nama saya Jennifer, biasa dipanggil Jenny. Oke, selanjutnya. Kalau saya Rebia Pak, saya panggil Adel. Perkenalkan Pak, nama saya Rudy. Oke, baik. Oke. Tunduk. Jadi, oke anak-anak, Bapak tahu ini pertama kali kalian masuk ke dalam ruangan BK ini. Jadi Bapak mau tahu nih, perasaan kalian itu masuk ke ruangan ini gimana tuh? Sedikit kayak merasa gugup Pak. Bapak. Kalian? Agak cemas Pak. Agak cemas ya. Takut itu ya? Ya, tahu Pak, tenang aja Pak. Jadi di sini kita ini gak ada yang macam-macam, gak ada juga yang menghidupkan. Jadi ceritalah, ya, cerita. Tenang saja, Bapak dan menghakimi cerita kalian tersebut. Oke, jadi Bapak ucapkan terima kasih lah karena sudah menyampaikan perasaan kalian, dan saya menghargai keberanian kalian untuk menyampaikan perasaan kalian tersebut. Oke, jadi selanjutnya Bapak mau kalian ceritakan secara singkat saja tentang permasalahan yang kalian hadapi. Iya Pak. Kalau saya Pak, foto saya itu disebarkan Pak tanpa izin saya. Foto seperti apa tuh? Muka saya Pak. Oke, selanjutnya. Saya Pak sering diajak di komentar di IG Pak. Berapa kali tuh jika? Lumayan parah Pak. Oke teman-teman yang lain.
disebarkan di dalam grup kelas yang yang ceritanya itu nggak benar tentang saya. Oh, jadi kamu kayak komentar gitu ya? Iya Pak. Oke. Ya. Saya Pak. Jadi saya ini mendapatkan pesan anonim yang menghina saya. Ini seperti apa itu? Dapat pesan dari anonim yang menghina itu seperti minta fisik saya Pak. Ngejek. Oke, selanjutnya. Kalau saya Pak korban dari sharing di media sosial Pak. Jadi ternyata kalian ini mengalami yang namanya cyberbullying yang berbeda-beda ya jenisnya. Oke, kalau begitu, jadi Bapak mau tanya nih, apa dampak terbesar yang kalian rasakan setelah kejadian tersebut? Saya Pak, Oke, kalau saya tuh Pak jadi sering overthinking Pak. Kalau saya jadi udah sering nangis, sedih kayak gitu Pak, karena sering kepikiran sama ini perkataan dari anonim tadi. Oke, selanjutnya. Kalau saya sih kurang tidak percaya diri karena mungkin faktor itu saya jadi Iya Pak, saya sudah tidak berani mengupload foto saya di sosial media lagi Pak. Saya Pak merasa tidak percaya diri Pak. Oke, saya paham permasalahan kalian ini. Jadi saya dengar bahwa sebagian besar dari kalian ini kehilangan rasa percaya diri ya. Iya Pak. Dan juga kalian ini merasa tidak nyaman lah dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Oke. Jadi saya akan gunakan skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu berarti sangat terpuruk dan 10 itu jadi kalian itu mampu mengatasi masalahnya. Jadi dari permasalahan kalian ini, kalian itu berada di angka berapa sebenarnya? Kalau saya angka 4 Pak. Oke. Kalau saya angka 2 Pak. Kalau saya 3. Kalau saya sih Pak di angka 4. Jadi kalau saya 3 menarik sih. Jadi jangan ada yang berada di angka 0 ya. Jadi menurut kalian, apa yang membuat kalian tidak memilih angka 0? Kalian nggak tahu kan, angka 0 ini sangat buruk banget gitu kan. Jadi kenapa anda memilih? Kalau dari saya Pak, karena saya masih punya teman dekat Pak. Oh, jadi kayak selanjutnya. Kalau saya Pak masih ada dukungan dari keluarga saya Pak. Oke. Kalau saya sendiri sih Pak, saya masih punya tujuan untuk mau belajar. Oke. Dan saya Pak, saya masih bisa bercerita kepada sahabat saya. dan saya masih ada dukungan dari keluarga. Oke. Jadi artinya ini kalian ini punya kekuatan ya, dan sumber dukungan yang membuat kalian bertahan sampai ini. Betul. Iya Pak. Jadi pernahkah ada di saat di mana cyberbullying ini tidak terlalu mengganggu kalian? Ya Pak, Oke. saat bermain futsal Pak. Oke. Beda. Kalau saya Pak, mungkin saat saya bersama keluarga saya Pak. Ya Pak. Kalau saya mengikuti kegiatan organisasi, jadi tidak terlalu mengganggu sama hal-hal yang tadi saya pikirkan. Kalau saya paksa atau Tuhan menarik Pak. Betul. Kalau saya sendiri sih Pak, saat lagi ini berbicara sama Jadi apa yang berbeda di saat-saat itu? Ketika kalian melakukan hobi kalian sama keluarga, menari. mungkin Pak saya lebih berani lagi mengupload foto saya di sosial media Pak. Saya Pak lebih fokus ke kegiatannya Pak. Jadi jika kalian melakukan aktivitas yang positif itu dan berada bersama orang yang berhukum, jadi dampak cyberbullying menjadi kurang ya, berkurang ya. Oke. Jadi bapak mau kalian membayangkan kalau malam ini terjadi keajaiban lah, bahwa masalah yang kalian hadapi itu ternyata
sudah selesai dan kalian pas bangun pagi, apa yang pertama kali berbeda yang kalian rasakan? Apa yang pertama kali berbeda saat kalian bangun besok pagi? Saya Pak, Oke. saya jadi tidak memikirkan rumor itu lagi Pak. Oke. Kalau saya bisa menerima diri saya sendiri. Kalau saya Pak mungkin saya memberanikan diri untuk mengupload video foto saya lagi Pak di sosial media. Oke. Kalau saya Pak merasa percaya diri lagi Pak. Selanjutnya, Kalau saya tidak takut membuka media sosial lagi. jadi apa yang akan terlihat oleh orang lain dari diri kalian? Mungkin saya lebih ceria lagi Pak. Jadi, Kalau saya mungkin lebih banyak bergaul sama teman-teman atau sama cewek di atas saya juga boleh. oke, selanjutnya. Saya Pak lebih aktif di kelas lagi Pak. Jadi dari jawaban kalian ini ya, jadi kelihatan sudah bahwa ada tujuan dalam kelompok ini yang utamanya. Jadi tujuan utamanya kan kita membangun kembali rasa percaya diri kalian dan fokus pada kehidupan kalian yang positif. Ya oke, jadi saya melihat keberanian yang luar biasa dari kalian karena menceritakan pengalaman kalian yang bisa dibilang tidak mudah dilewati ya. Jadi selesai sudah pertemuan kita. Jadi sebelum kita masuk pertemuan selanjutnya, jadi saya mau kalian itu memperhatikan kapan situasi itu terasa lebih baik. Catat apa yang terjadi dan siapa yang bersama kalian, dan juga apa yang kalian lakukan saat itu. Baik Pak. Baik Pak. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Oke, sebelum kita selesaikan pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan. Anak-anak, senang bertemu dengan kalian lagi. Bagaimana kabarnya minggu ini? Sudah mulai membaik Pak. Oke. Jadi minggu lalu itu kan saya meminta kalian itu memperhatikan saat-saat kalian lebih baik. Jadi apa yang kalian temukan? Saya saat saya lagi fokus belajar. Kalau saya Pak saat saya berbicara dengan keluarga saya. Oke. Kalau saya mengikuti rapat organisasi Pak. Kalau saya saat berkumpul dengan sahabat saya. Oke. Jadi dari pengalaman kalian, apa yang bisa kita pelajari? Saya Pak, mungkin saya tidak harus fokus kepada komentar-komentar negatif Pak. Oke, selanjutnya. Kalau saya Pak, saya perlu lebih sering melakukan kegiatan positif. Oke. Lanjut. Jika minggu lalu kalian itu ada berada di angka 2 sampai 4. Nah, gue mau tanya, sekarang kalian berada di angka berapa? Saya Pak, saya sekarang di angka 7 Pak. Saya angka 6. Saya karena juga Pak. Selanjutnya. Kalau saya angka 5. Kalau saya Pak sama kayak Indri di angka 7. Meningkat ya. Jadi apa yang membuat angka kalian itu meningkat? Kalau saya mulai fokus pada kegiatan organisasi saya Pak. Oke. Jadi membuat saya lebih fokus. Oke. Saya Pak, mungkin saya lebih banyak bersama orang yang mendukung saya Pak. Contohnya seperti keluarga saya Pak. Pak, kalau saya
baik mengabaikan komentar negatif. Oke, jadi itu tuh menunjukkan bahwa kalian sudah melakukan perubahan yang nyata. Jadi saya mendengar beberapa dari kalian ada yang masih sekali membaca komentar negatif. Jadi pengaruh komentar negatif terhadap perasaan kalian itu kayak gimana? Kalau saya itu Pak, saya sering overthinking. Nah, saya Pak, biasanya saya lebih kembali sedih Pak. Oh, jadi di satu sisi kalian itu sebenarnya ingin pulih, tapi di sisi lain itu kalian itu masihlah kasih ruang bagi komentar tersebut untuk mempengaruhi pikiran kalian ya. Iya Pak. Jadi menurut kalian apa langkah yang bisa dilakukan agar terus satu langkah lagi bisa naik pada skala tersebut? Pak, membatasi penggunaan media sosial gitu Pak. Oke, boleh. Artinya Kalau saya berlatih menerima diri sendiri Pak. Kalau saya Pak mungkin memblokir akun yang menurut saya mengganggu saya Pak. oke, Kalau dari saya mungkin lebih fokus pada kegiatan sekolah saya Pak. Kalau saya Pak mencari dukungan ketika merasa tertekan. oke. Jadi saya melihat nih solusi-solusi kalian itu tersebut dari pengalaman kalian sendiri ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kalian itu sebenarnya punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah kalian sendiri. Dan tentunya itu jika 6 bulan ke depan keadaan semakin baik, apa yang akan menjadi tanda bahwa kalian berhasil mengatasi dampak cyberbullying ini? Ya Pak, saya percaya diri berbicara di depan kelas. Kalau saya Pak mungkin saya nyaman menggunakan sosial media Pak. Kalau dari saya mungkin tidak takut lagi untuk menerima pesan-pesan anak-anak. Saya Pak, saya jadi tidak lagi memikirkan rumor-rumor yang lama. Kalau saya nambah dengan diri saya sendiri Pak. Oke. Jadi dari dua pertemuan ini, pelajaran apa yang kalian berharga, yang kalian peroleh? Paling berharga yang kalian peroleh? Kalau saya sebagai diri saya sendiri. Kalau saya Pak memiliki banyak dukungan Pak. Selanjutnya, Kalau saya lebih kuat daripada yang saya pikirkan. selanjutnya, Saya jadi tidak harus mempercayai semua komentar orang Pak. Kalau dari saya Pak, ternyata saya tidak sendirian. Oke, jadi saya bangga lah dengan perkembangan yang kalian sudah tunjukkan dan solusi yang sebenarnya sudah ada dalam diri kalian masing-masing. Jadi cukupkanlah kegiatan kelompok kita hari ini. Semoga langkah positif yang sudah kalian temukan dapat terus dipertahankan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kita, jadi Bapak mau kalian mengisi